Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Ana Riani. Setelah sekian lama, mohon maaf tidak buat video karena satu dan lain hal gitu ya. Oke, hari ini langsung aja nih Bapak Ibu, kita akan bahas soal STJ-PCK UP berbasis PMM. Sebenarnya untuk soal STJ dan PCK saya udah pernah bahas. Kayaknya satu sampai bagian kelima gitu ya, kalau nggak salah karena tahun kemarin juga sudah pakai STJ/PCK gitu untuk UP yang terakhir gitu ya. Bapak Ibu silahkan cek di YouTube saya video-video yang tentang STJ dan PCK gitu. Untuk kali ini tapi untuk kali ini, soalnya baru Bapak Ibu. Ini adalah soal dari PMM, tryout gitu ya, pokoknya soalnya bagus. Ini, kita akan pakai yang soal yang berbasis PMM gitu. Nah, oke sebelumnya Bapak Ibu ini lihat di bawah sini ada follow IG saya. Saya punya IG baru, Bapak Ibu silahkan Instagramnya bisa follow saya. Di situ saya berbagi banyak hal, tidak hanya tentang soal-soal, tapi banyak hal gitu ya. Bisa silaturahim di situ. Oke, tanpa panjang lebar, Bapak Ibu kita langsung pembahasan soal satu ya. Oke. Ini mumpung anak saya nggak di rumah, jadi bisa bikin video. Pak Jadi ingin membelajarkan siswa dengan tujuan siswa dapat menjumlahkan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Untuk mencapai tujuan tersebut, siswa diminta berkelompok melakukan aktivitas sesuai dengan yang tertera dalam LKPD. Berikut ini proses pengelolaan perilaku siswa yang paling tepat dilakukan oleh Pak Jadi dengan memanfaatkan lingkungan yang aman adalah, oke ya, ini pilihan gandanya. A. Pak Jadi meminta masing-masing kelompok untuk maju, untuk melompat maju atau mundur untuk menentukan posisi pada garis bilangan yang direpresentasikan di lantai kelas. Yang B. Pak Jadi meminta masing-masing kelompok untuk melompat maju atau mundur untuk menentukan posisi pada garis bilangan yang direpresentasikan di halaman sekolah. Nah, ini sama ya, yang A tapi cuman beda tempat. A di lantai kelas, B di halaman sekolah. C. Pak Jadi meminta masing-masing kelompok untuk memperhatikan video pembelajaran yang diputar di kelas tentang bagaimana melakukan penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Yang D. Pak Jadi meminta masing-masing kelompok untuk menggunakan benda, misalnya pion atau mainan berbentuk orang, untuk melangkah maju atau mundur pada garis bilangan yang dibuat di kertas karton. Yang E, Pak Jadi meminta masing-masing kelompok agar memanfaatkan internet sekolah untuk mencari informasi di situs web berbagi video tentang penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Nah, jadi ini adalah pilihan gandanya Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan lakukan analisis ya, gitu. Mana yang tepat? Yang lihat perhatikan Bapak Ibu di sini kata kuncinya adalah ini tujuannya menjumlahkan bilangan bulat positif dan negatif. Kemudian, nah di sini eh, yang jadi pokok apa namanya kuncinya adalah di sini proses pengelolaan perilaku siswa dengan memanfaatkan lingkungan yang aman. Nah, kata kuncinya lingkungan yang aman. Nah, mana nih? Oke, kita lakukan analisis. Nah, untuk memilih jawaban yang paling tepat dari soal pilihan ganda tersebut, nah kita perlu memperhatikan atau mempertimbangkan efektivitas antara tujuan dengan metode yang digunakan. Nah, berikut analisis untuk setiap pilihan ya. Yang A, jadi meminta masing-masing kelompok untuk melompat maju atau mundur untuk menentukan posisi pada garis bilangan yang direpresentasikan di lantai kelas gitu. Nah, metode ini Bapak Ibu, ini langsung ya, A sama B ini kan sama cuman tempatnya beda gitu ya. Nah, yang A, ini metodenya menyebabkan gangguan dan tidak efektif dalam menunjukkan konsep penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif secara visual gitu. Yang B itu sebenarnya juga sama dengan yang A, kemudian di situ saya tuliskan bahwa ini seperti pilihan A, metode ini juga tidak efektif karena tidak dapat menunjukkan konsep penjumlahan secara visual yang jelas dan tidak aman gitu ya. Jadi kalau dia melompat, maju, mundur kayak gitu secara visual tidak jelas dan malah tidak aman gitu, bisa jatuh dan sebagainya. Nah, kemudian yang C adalah memperhatikan
video pembelajaran yang diputar di kelas gitu ya. Nah, di sini metode ini sebenarnya relatif efektif ya menurut saya karena dapat menunjukkan konsep secara visual, interaktif kayak gitu. Tetapi ini tidak memungkinkan partisipasi aktif siswa gitu. Jadi di sini kan siswa hanya melihat gitu ya, sehingga tidak berpartisipasi aktif siswanya dalam melakukan penjumlahan secara langsung gitu kan. Padahal kan siswa kan kalau usia SD, ini kan penjumlahan berarti usia SD ya, itu kan berpikirnya itu kan konkret ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang yang D, ini menggunakan benda, pion atau mainan gitu. Nah, di sini saya tuliskan metode ini sangat efektif karena memungkinkan siswa untuk secara langsung melihat dan mengalami konsep penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Nah, di sini siswa dapat menggunakan benda untuk menunjukkan perubahan posisi secara visual dan interaktif gitu ya. Kalau dalam apa namanya eh, apa teori pendidikan itu kan usia segitu memang harus konkret dulu ya gitu. Enaktif pakai benda-benda yang kalau teori dinas itu kan ACE ya, enaktif itu pakai benda-benda yang bisa dipegang kayak gitu. Kalau yang pakai internet gitu kan. Nah, ini juga kurang efektif gitu karena tidak memungkinkan siswa untuk melakukan aktivitas langsung dan interaktif gitu ya. Ini yang ini kan sama ya, mirip dengan yang kayak C gitu loh. Jadi siswa hanya menonton saja gitu ya. Jadi paling tepat adalah jawabannya yang D gitu. Menggunakan benda untuk melangkah maju pada garis bilangan gitu Bapak Ibu ya. Oke, ini kan versi saya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kira-kira nggak setuju, boleh nih di kolom komentar ditulisi. Menurut saya yang benar begini Bu Ana ya, monggo silakan. Namanya juga pedagogik itu kan tetap ya. Saya berikan data, berikan analisis, tetapi nanti keputusan tetap masing-masing kayak gitu. Gitu Bapak Ibu sebelumnya. Nah, ini ya. Jadi jawabannya adalah yang D gitu. Sebelum dilanjutkan, silahkan di like dulu, di komen biar saya tambah semangat untuk bikin videonya. Kayak akhir-akhir ini jarang karena mungkin kurang semangat. Oke, gitu ya. Jawabannya gitu. Analisisnya per gitu. Sekarang soal nomor 2. Bu Hasti ingin melakukan pembelajaran dengan tujuan siswa dapat menyatakan situasi ke dalam bentuk aljabar. Tujuannya menyatakan situasi dalam bentuk aljabar. Karakter siswa Bu Hasti terkait dengan minat pembelajaran matematika beragam. Ada yang minatnya rendah, sedang, tinggi. Nah, pembelajaran terdiferensiasi yang nyaman bagi peserta didik yang paling tepat dilakukan oleh Bu Hasti adalah A. Melakukan pembelajaran secara berkelompok dengan mengelompokkan siswa berdasar minatnya. Kelompok siswa minat rendah, sedang, dan tinggi dengan materi ajaran yang sama. Jadi yang rendah dengan rendah, sedang dengan sedang, tinggi dengan tinggi gitu ya. Materinya sama. Yang B, melakukan pembelajaran secara berkelompok dengan mengelompokkan siswa yang minat belajarnya rendah menjadi satu kelompok. Eh, B, siswa yang minat belajarnya sedang dan tinggi menjadi satu kelompok dengan materi ajar yang sama. Jadi ini rendah satu kelompok, terus yang sedang dan tinggi satu kelompok. Materinya sama. Kalau yang A tadi sendiri-sendiri, rendah, sedang, tinggi gitu ya. Kalau yang B sepertinya cuma dua kelompok berarti. Yang C, ini interpretasi saya ya. Yang C, melakukan pembelajaran secara berkelompok dengan membagi kelompok secara heterogen dengan materi ajar berupa LKPD. LKPD yang sama. Kalau heterogen itu berarti dicampur ya Bapak Ibu ya. Rendah, sedang, tinggi itu dicampur, terus akhirnya dibuat random gitu, terus kemudian diberi LKPD yang sama. Untuk yang D, melakukan pembelajaran secara berkelompok dengan membagi kelompok secara heterogen dengan diberi materi ajar yang sama, tetapi penilaiannya beda, gitu ya. Kalau yang D ini tadi berarti kelompoknya diacak heterogen dengan diberi materinya sama, tapi materi ajarnya sama, tapi nanti penilaiannya beda. Sedangkan yang E melakukan pembelajaran secara berkelompok dengan membagi kelompok secara heterogen, terus melakukan pendampingan bagi kelompok siswa yang minatnya rendah, nah, dengan mempersiapkan LKPD yang kontekstual. Gitu. Yuk, kita analisis. Nah,
Ini untuk milih jawaban ini pokoknya itu ya, gabung, dipertimbangkan tujuan dan metode yang dipakai gitu ya. Untuk yang A, untuk dikelompokkan sendiri-sendiri berdasarkan minatnya, ya ini menurut saya metode ini kurang efektif gitu karena tidak memperhatikan perbedaan kemampuan dan minat siswa secara spesifik. Siswa dengan minat rendah mungkin tidak dapat menikmati materi yang sama dengan siswa yang minatnya tinggi gitu. Nanti satu kelompok yang tinggi LKPD-nya jadi, yang rendah nanti satu kelompok nggak mengerjakan. Nah, ini kan repot. Yang B, melakukan pembelajaran secara kelompok dengan mengelompokkan siswa yang minat belajarnya rendah jadi satu kelompok, siswa yang minat belajarnya sedang dan tinggi jadi satu kelompok dengan materi ajar yang sama. Nah, ini menurut saya metode ini juga kurang efektif ya karena tidak memperhatikan perbedaan kemampuan siswa gitu. Malah siswa yang minatnya rendah malah ini mungkin akan terlalu sulit memahami materi yang sama dengan siswa yang minatnya tinggi gitu. Jadi nanti akan mengalami kesulitan yang sama dengan yang pilihan A gitu. Kemudian yang C nih ya, melakukan pembelajaran secara kelompok dengan bagi kelompok secara heterogen materinya sama. Nah, ini metode ini sebenarnya lebih baik ya, cuman metode ini kurang efektif juga gitu karena tidak memperhatikan perbedaan kemampuan dan minat siswa secara spesifik. Siswa dengan minat rendah mungkin akan terlalu sulit menangani materi yang sama dengan siswa yang minatnya tinggi gitu. Jadi mungkin kalau seperti ini nanti yang ngerjain LKPD hanyalah yang siswa berkemampuan tinggi, yang rendah hanya diam saja atau ngikut aja gitu. Yang D, melakukan pembelajaran kelompok dengan membagi kelompok secara heterogen, materi ajarnya sama tapi nilainya beda. Nah, ini apa ya, metode ini juga kayaknya kurang efektif karena tidak memperhatikan perbedaan kemampuan ini tadi ya, sama. Nah, meskipun di sini Bapak Ibu perhatikan penilaiannya beda gitu. Materi ajar yang sama mungkin tidak dapat menyesuaikan dengan perbedaan minat dan kemampuan siswa gitu. Jadi kurang efektif juga. Nah, untuk yang ini melakukan pembelajaran secara berkelompok, membagi kelompok secara heterogen, serta melakukan pendampingan bagi kelompok siswa yang minatnya rendah dengan mempersiapkan LKPD yang kontekstual. Nah, menurut kami ini metode yang paling tepat karena memperhatikan perbedaan kemampuan dan minat siswa secara spesifik dengan membagi kelompok secara heterogen. Setiap kelompok, nah nanti bisa menyesuaikan kemampuan dan minatnya. Nah, akhirnya di sini gurunya berperan juga. Pendampingan bagi kelompok siswa yang minatnya rendah dengan menggunakan LKPD yang kontekstual. Ini bisa membantu meningkatkan motivasi belajar siswa gitu ya. Jadi jawabannya tentu saja adalah yang E, gitu Bapak Ibu. Oke. Dua soal aja cukup nih kayaknya ya. Kira-kira bayangannya seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu mau diteruskan apa enggak? Komen, like, jangan lupa subscribe biar bikin kontennya makin semangat. Dan jangan lupa follow IG saya di situ. Saya kadang berbagi hal-hal yang saya suka gitu ya. Cukup, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.